Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Bu Muji. Bagaimana kabarnya Pak Edi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Muji. Alhamdulillah ya Pak ya, sehat. Nanti akan melakukan proses coaching ya Pak hari ini ya? Iya. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu Pak, boleh kan? Boleh Bu, silakan. Oke. Jadi nanti pada saat Bapak melaksanakan coaching antara coach dan coaching, nanti saya akan mengamati ya Pak ya, Iya Bu. dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Jadi nanti seperti apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Kemudian jangan lupa ya Pak, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh kan Pak? Boleh Bu, silakan. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Gitu ya Pak ya. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya, yaitu yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satunya lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, gitu ya Pak ya. Nah, di antara ketiganya tersebut, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi? Iya Bu, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Gini Pak, jadi ada 2 ya Pak Heri ya, yang Bapak kembangkan, yaitu mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaiannya itu apa saja? Ya Bu, saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan masalahnya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Oke. Jadi Bapak indikator ketercapaiannya itu pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya? Iya Bu. Ya baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah sekarang silakan Bapak bisa melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Edi ya? Iya Bu. Ya. Oke, silakan Pak melaksanakan proses coachingnya, monggo. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Tina. Gimana kabarnya hari ini? Pak, kabarnya baik Pak. Pak Heri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Tina. Saya dengar Bu Tina mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa Bu Tina?
Iya Pak, jadi saya itu pengen cerita permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Ya. Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya, Bu Tina. Silakan Bu Tina, mau menceritakan apa Bu Tina? Jadi gini Pak, di sekolah saya itu lihat siswanya tuh kalau diberi pelajaran tuh kayak ada rasa bosan gitu Pak, tidak pernah semangat. Nah setelah saya amati, itu ternyata rekan-rekan di sekolah saya itu rekan-rekan gurunya ya itu melakukan pembelajaran yang monoton Pak. Jadi caranya itu hanya dengan berceramah begitu Pak. Jadi mereka itu belum memanfaatkan sarana-sarana yang ada di sekolah. Jadi siswanya kan jadi kurang fokus kan Pak. Terus padahal ya di sekolah saya kan itu banyak sarana-sarana ya Pak. Contohnya ada lapangan yang besar begitu. Tapi rekan-rekan saya itu tidak memanfaatkan media atau sarana yang ada di sekolah saya. Nah, jadi mereka itu tetap menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja Pak, sehingga banyak siswa yang bosan untuk melakukan pembelajaran. Baik Bu, berarti di sekolah Ibu ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Iya betul Pak. Jadi pembelajarannya itu cuma dengan ceramah aja. Nah, setelah saya tanya-tanya sama siswanya, gimana pembelajarannya? Kayak gitu, itu mereka itu jawabnya itu Bu, bosan malas cuma kayak gini, kayak gitu. Jadi kan mereka itu nggak punya rasa antusias yang tinggi. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi saya itu pengen ada perubahan gitu loh Pak. Perubahannya setidaknya sedikit terlihat itu yang ada di sekolah lah, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Contohnya cara pembelajarannya itu diubahlah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode atau model yang bisa memanfaatkan sarana atau media yang ada di sekitar sekolah atau yang sudah disediakan di sekolah saya, Pak. Ya, jadi Bu Tina ingin adanya perubahan di rekan ya, rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya. Ya betul Pak, biar ada perubahan gitu Pak. Nah, Bu Tina, perubahan yang seperti apa sih yang ingin Ibu harapkan dari rekan-rekan guru-guru di sekolah Bu Tina? Ya, jadi perubahan yang saya harapkan itu perubahan yang menuju ke yang lebih baik ya tentunya ya Pak. Seperti penggunaan metode atau model yang bervariasi, terus pemanfaatan sarana yang ada di sekolah dengan memaksimalkan itu, karena di sekolah saya itu kan sudah disediakan sarana-sarana dan medianya juga, bahkan di sekolah saya itu sudah disediakan Pak. Ya Bu. Berarti itu belajar yang bervariatif ya Bu ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu itu levelnya itu sudah sampai mana Ibu? Mungkin kalau di sekolah saya itu levelnya masih di level 5 Pak, karena masih banyak guru yang mengajarnya belum menggunakan atau memanfaatkan media-media yang ada di sekolah. Kemudian melakukan pengembangan diri juga masih jarang gitu Pak. Guru-gurunya belum maksimal untuk melakukan pengembangan diri. Kemudian zaman sekarang kan itu banyak yang sudah mengajar menggunakan media PowerPoint begitu ya Pak. Tapi di sekolah saya itu juga masih baru beberapa guru yang seperti itu belum merata begitu. Jadi masih banyak guru yang menggunakan media yang monoton begitu Pak. Ya. Baik Bu, kira-kira di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru Bu Tina? Sepertinya ya tidak terlalu banyak ya Pak, karena itu kita sedang berusaha kan, masih dari tahap berusaha gitu untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan sedikit, pengennya sih di level 7 Pak, mungkin ya level 7 lah, karena di sini ada banyak guru juga yang sebenarnya antusias, tapi mereka itu masih bingung cara memulainya itu bagaimana. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan belajar itu seperti apa Bu? Ya, mungkin yang pertama saya itu akan mendiskusikan terlebih dahulu permasalahan ini kepada rekan-rekan saya yang mungkin
mereka juga pengen adanya perubahan gitu dalam pembelajaran. Kemudian kalau ada guru yang menginginkan adanya perubahan, saya nanti akan melakukan pendampingan terus atau melakukan mentoring juga, Pak. Iya. Melakukan mentoring ya Bu ya. Ya. Selain mentoring, ya Bu, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu di sekolah Ibu? Sepertinya nanti kalau biar nanti mencakup skala yang besar, itu nanti bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop biar mengenai semua guru. Gitu, Pak. Baik, kira-kira Bu, tadi ada mentoring juga ya, ada juga workshop, dan kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strateginya yang dilakukan itu yang mana Bu? Kayaknya lebih ke mentoring dulu, Pak, karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang pengen mau dulu gitu, pengen yang mau dulu. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti di situ sasarannya semua, gitu, okay? Karena tuntutan dari sekolah kan juga ada pelatihan, tapi sebenarnya belum ada kemauan dari diri sendiri gitu. Jadi saya lebih condongnya ke mentoring dulu, biar yang mau siapa nanti biar saya mentoring gitu, Pak. Baik, Bu Tina, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Tina untuk melaksanakan mentoring tersebut Bu? Nanti saya tuh punya teman, Pak, di sekolah itu, yaitu jago banget IT-nya. Mungkin nanti saya akan meminta bantuan beliau, mungkin dia akan membantu saya untuk menyamakan konsep dulu, Pak, biar nanti kita itu bisa bersama-sama melakukan program ini sehingga sasarannya itu juga nanti lebih banyak, gitu, Pak. Nggak cuma 1-2, tapi lebih banyak. Baik Bu Tina, berarti nantinya Bu Tina akan mengadakan kolaboratif ya Bu ya dengan rekan guru lain gitu. Iya betul. Nanti saya itu akan melakukan kolaborasi dengan teman yang tentunya sefrekuensi, Pak. Iya iya. Nah sekarang kita sudah di penghujung acara ini Bu Tina ya. Pak. Dari percakapan ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya setelah bercakap dengan Pak Heri itu saya itu jadi sedikit ada gambaran ya, Pak, gambaran bagaimana cara saya itu untuk memberikan perubahan di sekolah saya, khususnya pada memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa-siswa, yaitu mungkin nanti yang saya ambil dengan cara mentoring dulu. Untuk saat ini yang bisa saya lakukan itu dengan cara itu, Pak. Wah, saya sudah tidak sabar lagi nih menunggu Bu Tina ya. Cita-cita lagi Bu Tina ya, nanti sudah melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini dulu ya Bu Tina. Mungkin nanti lain waktu kita akan ngobrol lagi. Oke, Pak. Jadi terima kasih ya, Pak, atas kesempatannya dan waktunya juga. Saya mengucapkan terima kasih setelah mendengarkan cerita Pak Heri, sudah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi, Pak. Sama-sama, semoga kita bertemu lagi pada acara berikutnya Bu ya. Nanti ada program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik Pak Heri, tadi saya lihat proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Pak ya? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Oke, alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi sedikit ada pertanyaan untuk Pak Heri. Iya Bu. Yang akan saya tanyakan kepada Pak Heri, pertanyaan yang pertama itu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dan permasalahannya dulu. Ya, Pak. Jadi Pak Heri sudah berhasil ya Pak ya? Ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya tanyakan Pak, ada beberapa catatan untuk Pak Heri yang tadi sudah berhasil menyampaikan
menyampaikan sesuai dengan alur tintanya, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan kemudian sudah mengarahkan coach untuk merencanakan rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Pak Heri juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksinya itu dapat berjalan dengan baik, gitu ya Pak ya. Iya. Nah, tadi saya juga mendengar Pak percakapan antara Bapak dengan coach sudah fokus terhadap coach, kemudian arahnya di situ Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif, dan tentunya Bapak Heri sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, ya Pak ya. Iya. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tentunya. Luar biasa itu Pak Heri sudah melaksanakan itu semua ya. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya Pak, satu lagi nih Pak. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur theta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Oke, baik Pak, luar biasa. Jadi Pak Heri akan mendalami alur thetanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Heri sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan Pita yang saya akhiri sampai di sini, dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.